Hadis terakhir tentang ruwaina fi kitabil Tirmizi. Kami riwayatkan dalam kitab Tirmizi, ya, kitab Sunan Tirmizi, benar? An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah, dan kalian yakin, ya, untuk diterima doanya oleh Allah. Wa'lamu, maka diketahuilah annallaha ta'ala, bahwa sungguhnya Allah ta'ala la yastajibu, ya, tidak menerima doa min qalbil ghafilin, dari hati yang lalai. Nah, perhatikan kemarin kita bahas bahwa isnaduhu fihi dhaifun, ya. Sanad dari hadis ini dhaif. Ini menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah taala. Nah, perlu diketahui teman-teman, tidak selalu pendapat perawi hadis dia mendoifkan, imam lain mendoifkan juga. Contoh, Imam Bukhari itu kan imam yang sangat ketat dalam hadis. Jadi zamannya Imam Bukhari itu hanya kenal sahih dan dhaif, tidak ada hasan. Paham ya? Jadi beliau hanya mencantumkan hadis-hadis sahih saja. Ya. Jadi kalau menurut pendapat dia tidak ada hadis hasan, dulu zamannya beliau belum ada hadis hasan. Jadi ada hadis itu hanya sahih dan dhaif. Kalau berarti kalau misalnya pendapat Imam Bukhari kalau nggak dimasukin dalam kitabnya berarti hadis itu dhaif. Dan tidak selalu yang didhaifkan oleh Imam Bukhari itu selalu dhaif bagi imam-imam lainnya. Paham nggak ya? Ya, paham di sini? Paham nggak? Ya, tidak selalu yang didhaifkan oleh Imam Bukhari didhaifkan oleh imam-imam lainnya. Bisa jadi disahihkan oleh Imam Tirmizi. Ya. Bisa jadi disahihkan oleh imam-imam lainnya, imam ahli hadis lainnya. Maka sebagai penuntut ilmu kita harus tahu asal hadis itu. Ya, penuntut ilmu ini, kita penuntut ilmu nih, kecuali orang awam ya. Kita nih sekarang lagi penuntut ilmu, tulab, pelajar. Tulab itu harus tahu hadis ini dari mana. Jadi jangan antum menyampaikan al-hadis misalnya, ada tuh misalnya, mohon maaf ya, khotbah itu mencantumkan cuma al-hadis tanpa dia menyebutkan sanad ini, hadis ini apa. Ya. Seorang tulab, kalau seorang syekh atau seorang ustadz itu wajib mencantumkan ini hadisnya hasan, yang menghasankan siapa. Kalau dari sini sahih, yang mensahihkan siapa. Kalau hadis ini dhaifnya siapa. Kemudian dia kuatkan dengan pendapat lainnya, misalnya hadis ini dhaif menurut pendapat Imam Bukhari tapi dihasankan oleh Imam Tirmizi. Paham ya? Berarti hadis ini statusnya boleh diamalkan nggak? Boleh diamalkan. Jadi tidak selalu yang didhaifkan oleh Imam Bukhari, ya, rahimahullah taala, tidak bisa kita pakai. Sama kayak hadis ini ya, perhatikan. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini sendiri. Nah, tapi di sini saya ingin menyatakan kepada teman-teman, tidak selalu yang didhaifkan oleh Imam Nawawi, walaupun dia imam besar, imam juga, itu selalu dhaif. Perhatikan. Di sini ada footnote-nya. Antum ada footnote-nya nggak di situ? Nggak ada ya. Di kitab saya ada footnote-nya. Footnote-nya di sini katakan hadis ini hasan. Ya. Akhrajahul Tirmizi, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, ya. Wa hasanahul alamatul Albani. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan di dalam kitabnya Fi Shahih wa Dhaif Sunan Tirmizi. Sahih dan dhaifnya hadis-hadis Imam Tirmizi. Jadi hadis ini bisa diamalkan walaupun menurut Imam Nawawi hadis ini dhaif. Jadi hati-hati ya, kita maksudnya gini loh, jangan sembarangan kita mengatakan hadis ini nggak bisa diamalkan, hadis ini dhaif, ya kan? Kita lihat dulu itu pendapat siapa, imam siapa yang mendhaifkan. Nah, kita lihat lagi pendapat lain. Oh, imam nggak tahu, imam lain ada yang menghasankan. Kalau hadis ini hasan, ya, maka hadis ini bisa diamalkan. Bahkan hadis dhaif pun kalau bicara tentang
fadilah amal pun bisa diamalkan sehari-hari ya, kecuali bicara hukum. Hadis dhaif nggak bisa diamalkan bicara tentang hukum, ya. Tapi kalau hadis sehari-hari, amalan sehari-hari, misalnya kita melakukan amalan ibadah apa, kalau hadis dhaif menurut Imam Nawawi dan kesepakatan para ulama itu dibolehkan untuk fadilah amal. Ya. Kedua lagi nih. Selama ada dalilnya, kita jangan sampai membid'ahkan suatu amalan orang. Amalan suatu kaum nggak boleh kita bid'ahkan selama ada dalil. Ya, selama ada dalil, jangan sampai kita menyalahkan orang lain tanpa ilmu. Ini banyak orang-orang yang baru belajar, baru belajar, dia gampang mengatakan hadis ini dhaif dan nggak bisa diamalkan. Pertama, ini adalah bid'ah. Padahal dia belum mengecek di dalam kitab-kitab yang lain gitu loh. Karena sebagai penuntut ilmu kita wajib ya mengecek dalam kitab-kitab lainnya. Bisa jadi di dalam kitab Bukhari tidak dicantumkan ya. Nah, berdasarkan pendapat Imam Bukhari itu dhaif, tapi pendapat imam lain bisa jadi dihasankan. Sama seperti yang tadi yang kita ucapkan, ini menurut Imam Nawawi dhaif, tapi imam lainnya itu menghasankan. Nah, itu belajar ilmu hadis seperti itu, ya. Belajar ilmu hadis seperti itu. Ya, cek pokoknya cek and recheck ya. Kalau kita sebagai penuntut ilmu cek and recheck. Apakah jangan-jangan sampai kita memfatwakan bahwa ini nggak benar, padahal kita sendiri yang salah, gitu, paham nggak? Hati-hati. Ya, ini masyarakat peka. Ya, masyarakat itu sangat peka. Ya, jangan sampai kejadian seperti ini. Maka sebagai tulab, sebagai penuntut ilmu, kita wajib mengetahui dari mana asal hadis ini, gitu. Oke, kita lanjutkan.